Saudara tahu bahwa yang mengikuti channel Pastor Ndeso itu dari berbagai kota yang ada di Indonesia, dari berbagai kota yang ada di Malaysia, di Singapura, bahkan di Hong Kong, Bapak Ibu Saudari di Cina juga ada, lalu kemudian di Taiwan, Bapak Ibu Saudari juga ada, ya di Cina itu kalau tidak salah Bu siapa namanya? Bunia, sorry ya, di Cina Bunia. Di Taiwan kalau nggak salah Ibu Cici gitu ya, teman-teman semua di Hong Kong Ibu Ana tadi ya, haleluya. Di Singapura ada tadi Bu Indri Suta, God bless you ya. Bu Elizabeth dari Semarang juga, Ibu Cece Erawati dari Bali, Tuhan memberkati ya, dari Bali teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Bu Estar dari Kinabalu, Sabah, Tuhan memberkati, haleluya. Burut dari Papua Barat, oh orang-orang Papua banyak sekali hari ini ya. Enika, Bu Eni dari Jepara, Opung Harold dari Jakarta, Tuhan memberkati, haleluya. Lalu Bu Maria ini dari Samarinda bukan sih ya, Bu Maria? Saya jadi lupa ya. Mudah-mudahan benar ya Bu Maria, God bless you ya. Opung, Tuhan memberkati ya, Tuhan memberkati selalu. Bu Marta Lumba dari Sabah, Malaysia. Ya dari Malaysia juga banyak mengikuti channel Pastor Ndeso ya teman-teman semua. Pokoknya yang tahu bahasa Melayu, bahasa Indonesia nggak jauh-jauh beda. Saudara mengerti apa yang saya sampaikan, saudara pasti terberkati setiap hari ya. Bapak Ibu Saudari, MSC Lumenta terberkati setiap hari, Tuhan memberkati. Ibu dari mana? Dari daerah mana kotanya Bu MSC? God bless you ya. Bu Margareta dari Karanganyar, ya benar ya dari Samarinda kan. Nah makanya itulah gunanya kita menulis kota supaya saudara kita semakin ngeh gitu ya. Jadi terima kasih. Haleluya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, Bu Magdalena terberkati dari Semarang, terberkati Bu Atrin, God bless you. Bu Happy, Bu Marimar terberkati dari Sabah, God bless you ya. Bu Yohana Yahya, Tuhan memberkati. Bu Asyawan Biru juga shalom, shalom juga Ibu dari Malaysia juga ini ya. Ibu Asyawan Biru. Bu Munte terberkati dari Batam, ya Batamnya di mana Ibu Munte, Tuhan memberkati ya. Haleluya, puji Tuhan. Bu Achen Lim, Tania, God bless you ya. Oh Tania keponakan ibu maksudnya. Oh Nia yang di Cina ya. Iya saya sudah tahu itu Bu Achen Lim, bahwa Bu Nia yang dari Cina adalah keponakan dari Ibu Achen Lim. Tuhan memberkati ya. Bu Teli Watimena dari Ambon, Tuhan memberkati. Teman-teman semua yang dari Ambon, haleluya ya. Banyak yang bergabung hari ini ya. Bu Mesak atau Ira Mesak juga terberkati dari Malaysia. Semangat selalu Bu Ira Mesak ya, dimanapun. Tadi anaknya juga kalau nggak salah Mei ya. Itu anak ibu juga ya tadi hadir. Atau Mei yang lain saya tidak tahu Bapak Ibu Saudari, karena ada beberapa Mei di channel ini ya, jadi maafkan saya kalau saya masih kurang ngeh. Jadi kalau saudara menulis jangan lupa dari kota dari mana saudara mengikuti ya, jadi makin tahu. Haleluya. Bu Maurin dari Solo, Bu Maurin juga setia ini ya dari Solo, sama kayak Ibu Mesak juga, God bless you ya. Bu Yasang anak Tanta ya, Tuhan memberkati dari Sarawak, Tuhan memberkati. Yasak ya, Entaka, Sarawak, Malaysia. Langit Tarsil dari Riau, Tuhan memberkati teman-teman semua yang dari Riau, God bless you. Bu Ning juga setia dari Jogja, Tuhan memberkati selalu dalam setiap kehidupan Ibu Ning ya. Lalu ada Bu Ketut, Lili Tirtawati dari Luwuk Banggai. Luwuk Banggai itu Sulawesi ya kalau tidak salah ya. Yang saya tahu sih Luwuk itu Sulawesi, mudah-mudahan nggak salah ya. Tuhan memberkati ya Bu Ketut, Tuhan memberkati Bu Marta Lumba, Tuhan memberkati setiap teman-teman semua. Bu Julia Baun dari Sarawak, Malaysia, Tuhan memberkati. Bu Lukina Kina, shalom dari Ranau, wah dari Sabah Ranau ya, Tuhan memberkati. God bless you. Sulawesi Selatan, Bu Tri, Tuhan memberkati, God bless you ya. Haleluya. Dari Surabaya, Bu Ignas Yangga, ya Bapak Ibu Saudari. Dari mana? Sulawesi Utara, Minsel, oke. Bu MSC Lumenta dari Sulawesi Utara, Minahasa Selatan ya, God bless you. Tuhan memberkati. Dari Subang, Malaysia, Tuhan memberkati teman-teman semua yang dari Subang, Malaysia. Lalu kemudian itu anak saya Mei, oke, puji Tuhan ya, itu anak Ibu Ira ya yang Mei tadi ya, Tuhan memberkati. Ellen Umang dari Sarawak, Malaysia, Ibu, Tuhan memberkati. Dari Sabah, Ozil, Tuhan memberkati ya Ozil, semangat selalu Ozil. Ini pria ya dalam setiap kehidupannya ya. Bu Beatrix, God bless you. Siapa lagi yang saya harus sapa? Bapak Ibu Saudari. Bu Christine dari Jombang. Jombang ini di Jawa Tengah ya, atau Jawa Timur. God bless you ya. Bu Christine yang dari Jombang, Tuhan memberkati selalu dalam setiap kehidupannya. Ini Bu Mei. Mei ini yang dari Batam ya. Mei Batam berarti sama Bu Mei anaknya Bu Mesak beda ya.
Haleluya. Jadi Mei yang dari Batam, Tuhan memberkati. Apa memang Mei ini anak Ibu Mesak? Ya Bapak Ibu Saudari. Ya Mei dari Batam, apakah anak Ibu Mesak atau Ira Mesak atau beda Ibu Mei? Ya Tuhan memberkati ya Bu Mei, semangat selalu yang dari Batam, Tuhan memberkati. Nah itu kan. Bu Roida, Boru Naga, Pekanbaru, Tuhan memberkati. Mama saya si Naga juga loh ya. Jadi salam. Ya kalau saya kan si Hombing, Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau saudara belum kenal nama Pastor Deso, nama saya Pendeta John Chris Hombing. Ya jadi saya ini orang jauh Bapak Ibu Saudari, orang Jerman ya, orang Sumatera Utara maksudnya. Tuhan memberkati, tapi saya lahir di kota Depok Bapak Ibu Saudari ya. Bersama istri saya bertemu waktu itu di pelayanan gereja Harvest Bapak Ibu Saudari dulu. Kami ada di pelayanan gereja Harvest ya dalam setiap kehidupan kami. Jadi kami bertemu di sana, kami menikah di sana di namanya IFGF gereja kami sebelumnya. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi kami bertemu di sana, kami melayani dari sejak masa muda di sana. Bapak Ibu Saudari, yang saya tahu di Malaysia, di Singapura juga ada ya Harvest Bapak Ibu Saudari. Banyak dari setiap teman-teman semua di luar negeri gereja Harvest juga ya, atau IFGF. Beda ya Bu Mei, Tuhan memberkati. Kalau yang Mei tadi Mei Kupang, kalau ini Mei Batam. Tuhan memberkati ya. Mei Batam sama Mei Riau ada dari Kepulauan Riau tuh, kemarin juga ada kalau nggak salah. Ibu Mei juga dari Kepulauan Riau. Oke, jadi Bapak Ibu Saudari sedikit-sedikit itulah ya latar belakang Pastor Deso, sedikit-sedikit saya sampaikan ya Bapak Ibu Saudari supaya kita semakin kenal. Jadi kalau saudara nanti menyapa saya, saudara bisa sebut nama saya Pastor Deso atau Bapak Siombing gitu ya, atau anak saya yang pertama Joel gitu ya, Bapak Joel gitu ya, atau Bapak Ibu Saudari saudara bisa sebutkan Pendeta John Chris Siombing. Oke, Bu Mei sama Pastor ini Mei yang di Kepri. Oh iya sama ya, sekarang lagi di Batam gitu ya Ibu ya. Jadi pulang pergi Kepulauan Riau, Batam, Kepulauan Riau, Batam, karena setahu saya dari Batam ke Kepulauan Riau itu mesti naik kapal lagi ya, kalau tidak salah harus seperti itu. Oke. Saudara, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan ya pada kesempatan hari ini. Senang menyapa setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Percayalah bahwa setiap pesan Tuhan hari ini pasti memberkati setiap kehidupan saudara ya. Salam kenal juga buat Mama Eki. Mama Eki dari mana kotanya? Tuhan memberkati ya Mama Eki. Buti Prapti juga yang selalu setia dari Sidoarjo. Haleluya. Oh bolak-balik. Puji Tuhan ya, sehat-sehat ya Bu Mei dari Kepri ke Batam. Tuhan memberkati. Tetapi tinggalnya di mana? Di Kepri atau di Batam? Rumahnya sendiri ya, karena saya punya salah satu abang rohani saya juga ada di Batam, itu di Batu Haji kalau tidak salah namanya GPDI Harvest, yaitu salah satu yang juga saya sebagai abang rohani bagi saya Bapak Ibu Saudari, karena beliaulah yang menjorokkan saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan waktu saya muda dulu. Jadi saya sangat terberkati dengan pelayanan beliau, dan beliau saat ini menggembalakan di GPDI Harvest atau GPDI Penuai. Itu ada di dua daerah, pertama di Batu Haji, Batam, yang kedua di namanya saya lupa, Batam Center ya Bapak Ibu Saudari. Karena beberapa bulan yang lalu saya dari sana melayani ya Bapak Ibu Saudari di daerah Batam itu. Oke, puji Tuhan. Jadi kalau saudara ada di Batam, saudara jangan lupa mampir-mampir ke GPDI Harvest ya Bapak Saudari ya. Kalau saudara ke Depok, saudara jangan lupa mampir di gerejanya Pastor Deso setiap minggu jam 10 ya. Jadi saudara itu sedikit ya Bapak Ibu Saudari. Saya ini jarang-jarang merekomendasikan gereja Bapak Ibu Saudari, tetapi karena gereja tersebut adalah gereja dari abang rohani saya, pasti saya sampaikan. Jadi kalau saudara tinggal di Batam, jangan lupa mampir-mampir ke sana ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Haleluya ya. Saudara yang terkasih, mari kita bayangkan sebuah momen yang pasti akan dihadapi oleh kita semua dalam setiap hidup saudara dan saya, tanpa terkecuali. Saudara, suatu hari nanti nama kita akan tertulis di sebuah batu nisan. Lalu kemudian di bawah nama kita juga akan tertulis tanggal lahir, tanggal kita menghembuskan nafas terakhir dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu, di hari pemakaman itu, anak-anak kita, pasangan kita, sahabat-sahabat kita, mereka akan berdiri mengelilingi setiap liang lahat di dalam setiap kubur kita masing-masing. Saat tubuh kita perlahan diturunkan ke dalam tanah, semua yang pernah kita kejar dengan mandi keringat di dunia ini, saudara, mungkin itu rumah yang megah, mungkin itu mobil yang nyaman,
Mungkin itu adalah jabatan yang kita pertahankan mati-matian, ataupun bisnis yang kita pertahankan mati-matian, hingga saldo di rekening bank kita semua, semuanya harus kita tinggal di atas tanah. Ya, semuanya harus kita tinggal di atas tanah, tidak ikut kepada saudara yang sudah masuk ke dalam tanah itu. Kita masuk ke dalam kubur dengan tangan yang kosong. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, inilah gambaran di mana kita pasti akan mengalami momen itu tanpa terkecuali dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, hari-hari ini dunia memaksa kita untuk sangat sibuk mempersiapkan hari tua, ya, lewat tabungan, lewat asuransi. Ya, memang itu tidak salah, tetapi pagi hari ini mari kita jujur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudari, jika maut menjemput kita malam ini, jika maut menjemput kita besok pagi, besok siang, warisan apa yang sesungguhnya kita akan tinggalkan? Warisan apa yang sesungguhnya saudara akan tinggalkan? Apakah kita hanya meninggalkan warisan materi yang fana? Ataukah kita meninggalkan warisan iman dan investasi kekal di balik kubur kita semua? Hari ini tentunya saya mau mengajak kita semua belajar bersama-sama bagaimana memiliki kekayaan yang menembus setiap batas kematian. Bagaimana supaya saudara memiliki kekayaan yang menembus batas kematian dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, kalau kita membuka smartphone kita hari-hari ini, atau ponsel saudara, handphone saudara, atau media sosial kita, Bapak Ibu, semua penuh dengan konten-konten tentang financial freedom. Ya, Bapak Ibu Saudari, tentang investasi saham, tentang reksadana, tentang investasi emas, bahkan hingga kripto. Ya, Bapak Ibu Saudari, saudara, media sosial kita penuh dengan konten financial freedom itu. Semua orang dari yang muda sampai yang tua, saudara, mereka mendadak jadi analis keuangan. Karena kita semua takut miskin di masa depan dalam setiap kehidupan kita semua, benar? Saudara, kita cemas kalau hari tua nanti kita terlantar. Kita rela lembur, kita stres, bahkan kita mengorbankan waktu ibadah kita dan waktu bersama keluarga demi memastikan setiap angka di rekening kita terus bertambah. Kita berpikir kalau uang saya banyak, masa depan saya juga aman. Bapak Ibu, tetapi pernahkah kita menyadari bahwa sistem keuangan dunia ini memiliki satu kelemahan fatal? Saudara, tahukah saudara, di dalam setiap kehidupan saudara, apakah kita menyadari bahwa sistem keuangan dunia ini, mau saudara di negara Indonesia, Malaysia, Singapura, ya Hong Kong, dimanapun saudara berada, ya Cina, Taiwan, California, di Amerika, saudara, sistem keuangan dunia ini memiliki satu kelemahan yang fatal. Sistem ini tidak berlaku di kekekalan dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, ya, ingat ya, sistem keuangan yang dibangun di dunia ini memiliki satu kelemahan fatal, yaitu sistem ini tidak berlaku, ya, di kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Ketika nafas kita berhenti, maka kurs mata uang kita semua di negara kita masing-masing, kurs mata uang dunia ini berubah menjadi tidak bernilai sama sekali di hadapan tahta Allah. Ya, setiap kurs mata uang kita berubah menjadi tidak bernilai sama sekali di hadapan tahta Allah. Dan hari ini saudara, firman Tuhan datang bukan untuk melarang kita bekerja keras, karena itu tanggung jawab kita selama kita hidup. Melainkan Bapak Ibu Saudari, firman Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya ingin mengajak, tentunya untuk menantang saudara, bukan untuk melarang. Yaitu di tengah-tengah kesibukanmu, di dalam mengumpulkan harta di bumi itu, sudah berapa banyak aset rohani yang kalian transfer ke surga? Sudah berapa banyak aset rohani yang sudah kalian investasikan ke surga? Mari kita buka hati, saudara, di dalam setiap kehidupan kita semua, untuk kita belajar bersama-sama mengenai investasi di balik kubur. Ya, Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua untuk investasi di balik kubur. Bahwa dunia hari ini tentunya sangat fokus tadi kepada financial planning, ya, dan warisan materi untuk hari tua. Tetapi pesan firman Tuhan menantang kita semua untuk memikirkan warisan rohani dan investasi kekal. Apa yang akan kita bawa saat kita mati? Bukan saldo rekening, melainkan jiwa-jiwa
yang kita menangkan. Ya, jiwa-jiwa yang kita menangkan. Dan perbuatan yang lahir dari iman kepada Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudari itu dapat mengubah gaya hidup kita yang egois, gaya hidup kita yang materialistis, menjadi hidup yang berdampak bagi kerajaan Allah dan sesama dalam setiap hidup saudara. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita membuka tadi media sosial atau seminar-seminar hari ini, ada satu topik yang tidak pernah sepi peminat, yaitu financial planning, financial freedom, atau perencanaan keuangan. Semua orang berbicara tentang bagaimana cara pensiun muda, berinvestasi di saham, di reksadana, di properti, hingga asuransi jiwa. Tujuannya satu, Bapak Ibu Saudari, memastikan ada warisan materi yang cukup untuk hari tua dan untuk anak cucu kita semua. Bapak Ibu Saudari, mempersiapkan masa depan itu baik, ya baik. Dan Alkitab tidak melarangnya untuk saudara mempersiapkan masa depan saudara. Tetapi pernahkah kita menyadari satu fakta yang jujur sekaligus menakutkan di dalam setiap hidup kita, bahwa semua perencanaan keuangan itu memiliki batas kadaluarsanya. Saudara garis bawahi, memiliki batas kadaluarsanya. Semua perencanaan keuangan yang disampaikan oleh motivator-motivator itu memiliki batas kadaluarsanya. Batasnya adalah sebuah lubang di tanah yang ukurannya 1 kali 2 meter, bernama kuburan. Ya, Bapak Ibu Saudari, itulah batasnya. Sebuah lubang di tanah yang berukuran 1 kali 2 meter, bernama kuburan di dalam setiap hidup saudara. Jadi ketika seseorang yang sangat kaya meninggal dunia, orang sering bertanya seperti ini, waduh, dia kaya banget loh kehidupannya, berapa banyak harta yang dia tinggalkan. Ketika ada orang kaya yang meninggal, orang itu sering bertanya seperti itu, berapa banyak harta yang dia tinggalkan buat setiap anak-anaknya. Wah, anak-anaknya pasti happy, cucunya pasti happy. Namun tentunya saya mengingatkan Bapak Ibu Saudari, pernahkah saudara bertanya kepada orang kaya yang meninggal itu, wah, dia telah meninggalkan semuanya? Ya, pernahkah saudara bertanya kepada orang kaya yang telah meninggal di dalam setiap kehidupan kita semua, wah, dia telah meninggalkan semuanya? Bukan berapa banyak harta yang dia tinggalkan, tetapi wah, dia meninggalkan semuanya. Tidak ada 1 sen pun di bawah. Tidak ada 1 sen pun di bawah. Saudara, hari ini kita mau belajar, ya, ada investasi di balik kubur di dalam setiap hidup saudara. Ketika dunia sibuk mengumpulkan kekayaan sebelum mati, tetapi sebagai warga kerajaan Allah, kita ditantang untuk berpikir, kekayaan apa yang kita miliki setelah kita mati? Kekayaan apa yang saudara miliki setelah saudara mati? Apa yang tersisa dari hidup kita di hadapan Allah saat nafas kita berhenti semua di dalam setiap hidup saudara dan saya? Bapak Ibu saudara-saudari, yang pertama saya mau mengajak setiap hidup saudara untuk merenungkan di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Saya coba bacakan ya, dalam setiap hidup saudara. Matius 6 ayat 19 sampai 21, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar sambil saudara tap-tap layar. Saudara bisa share kepada teman-teman semua di luar sana, di mana pasti pesan ini memberkati setiap hidup mereka. Saudara yang terkasih, kita mau belajar, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu, di sini kita diingatkan ada 2 jenis berangkas. Ada 2 jenis berangkas. Ini poin pertama. Ya, saya mau mengajak setiap hidup saudara. Ada 2 jenis berangkas di sana. Saudara, yaitu berangkas di bumi dan juga berangkas di surga. Ada tempat penyimpanan di surga, ada tempat penyimpanan di bumi ini. Nah, pertama kita mau belajar pada bagian yang pertama ini, Bapak Ibu Saudari, ya, pada poin pertamanya ada karakteristik berangkas di bumi ini. Ya, di ayat yang ke-19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ya, di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Jadi saudara, karakteristik berangkas di bumi ini. Saudara, Yesus tidak sedang melarang kita untuk menabung di dalam setiap hidup saudara.
Tetapi Yesus melarang kita menjadikan bumi ini sebagai brankas utama kehidupan kita. Yesus melarang saudara dan saya sebagai pengikut-pengikutnya untuk menjadikan bumi ini sebagai brankas utama hidup saudara. Yesus menyebutkan 3 musuh utama harta di dunia ini. Yang pertama, ngengat. Ya, ngengat Bapak Ibu Saudara. Ngengat itu menghancurkan apa yang dianggap mewah. Entah itu pakaian saudara, entah itu kain yang mahal di dalam setiap kehidupan saudara. Itulah ngengat Bapak Ibu Saudari di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, lalu kemudian ada karat di sana. Karat itu Bapak Ibu Saudari mengikis, membuat logam berharga kehilangan nilainya. Jadi yang tadinya berharga, logam mulia itu, saudara, itu terkikis karena inflasi, terkikis karena resesi, atau terkikis karena penurunan nilai. Ya Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kita semua. Dan lalu di sana Bapak Ibu Saudari, karakteristik brankas di bumi selain ada ngengat, ada karat, ada juga pencuri. Ya Bapak Ibu Saudari, pencuri membongkar serta mencurinya. Saudara, pencuri itu ini berbicara mengenai kehilangan yang tidak terduga di dalam setiap kehidupan kita semua. Entah kita ditipu, ya, entah kita ada bencana, entah ada kematian itu sendiri dalam setiap kehidupan kita semua. Itulah pencurinya. Ya, kita sudah tua, lalu kemudian kita mempercayakan rumah kita kepada asisten rumah tangga mungkin, atau kepada orang yang kita kenal dekat. Tapi tiba-tiba orang yang kita kenal dekat, Bapak Ibu Saudari, mencuri, ya Bapak Ibu Saudari, sertifikat rumah. Lalu kemudian didabelkan Bapak Ibu Saudari, digandakan atau dijual diam-diam tanpa pemilik rumah itu tahu. Yaitu yang terjadi kan kepada salah satu artis yang saya tahu, Bapak Ibu Saudari, ya, bagaimana orang tuanya, ya, kemudian saudara tiba-tiba ada sertifikat ganda saja di rumah, atau rumahnya sudah terjual begitu saja. Ya Bapak Ibu Saudari, karena ada pencuri, ada ditipu. Ya, belum lagi karena bencana yang bisa satu ketika, entah karena gempa, entah karena banjir, Bapak Ibu Saudari, satu waktu, seketika, ya itu bisa hancur, bisa hilang. Atau mungkin karena kematian itu sendiri. Itulah pencurinya. Bapak Ibu, di sini kita diingatkan bahwa investasi di bumi selalu memiliki resiko tinggi. Ya, ketika saudara investasi di bumi ini selalu memiliki high risk, memiliki risiko tinggi, karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Saudara-saudari yang terkasih, itulah karakteristik di bumi atau brankas di bumi ini. Itu adalah segala sesuatu yang kita timbun. Ya, jadi brankas di bumi ini Bapak Ibu Saudari adalah segala sesuatu yang saudara dan saya timbun demi keamanan egois kita sendiri. Ya, tadi karakteristiknya sudah disampaikan. Ya, tapi dari intinya Bapak Ibu Saudari adalah karakteristiknya adalah sementara dan rapuh. Ya, jadi mengengat itu menghancurkan status, entah itu pakaian mewah dalam setiap hidup saudara. Lalu kemudian karat itu mendevaluasi nilai materi yang kita punya. Lalu kemudian pencuri termasuk kematian itu merenggut kepemilikan kita secara paksa. Ya Bapak Ibu Saudari, itulah karakteristik brankas di bumi. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ada karakteristik kedua, yaitu karakteristik brankas di sorga. Di ayat yang ke-20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ya, di sorga ngengat dan karat tidak merusak, pencuri tidak membongkar serta mencurinya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, karakteristik brankas di sorga di ayat yang ke-20 itu, Yesus menawarkan sebuah produk investasi yang mutlak aman. Ya, tidak high risk, tapi mutlak aman, yaitu brankas sorga, tempat penyimpanan di sorga. Saudara, tempat penyimpanan ini bebas dari inflasi, bebas dari resesi, tidak bisa dicuri oleh maut sekalipun di dalam setiap hidup saudara. Ingat ya, karakteristik tadi brankas di bumi, saudara, itu bisa dicuri oleh penipuan, oleh maut itu sendiri, atau oleh kematian di dalam setiap hidup saudara. Tetapi karakteristik brankas di sorga, saudara, ya, harta yang kita timbun ini di dalam setiap hidup kita semua, khususnya di sorga, itu tidak bisa dicuri oleh maut sekalipun, ataupun investasi yang kita kumpulkan ini. Nah, bagaimana cara kita mentransfer aset di bumi ini Bapak Ibu Saudari ke brankas surga? Bagaimana saudara cara mentransfer aset bumi kita ke brankas surga di dalam setiap hidup saudara dan saya? Saudara ingat baik-baik bahwa kita
tidak bisa membawa uang ke sorga. Betul? Saudara dan saya tidak bisa membawa harta saudara ke sorga. Saudara tidak bisa membawa uang ke sorga. Tetapi kita bisa menggunakan uang atau materi untuk perkara-perkara sorga. Yang setuju katakan amin. Saudara, memang kita tidak bisa membawa uang kita ke sorga. Tetapi kita bisa menggunakan uang atau materi kita untuk perkara-perkara sorga di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, saudara, kita tidak bisa membawa harta kita pergi bersama kita saat nanti kita mati. Tetapi kita bisa mengirimkannya terlebih dahulu ke sorga melalui apa yang kita tabur hari ini. Amin. Melalui apa yang kita tabur, menolong banyak orang di dalam setiap hidup saudara. Ya, memberi mereka pendidikan yang layak bagi mereka yang tidak mampu. Memberikan mereka makan di dalam setiap hidup mereka. Saudara, kita bisa mengirimkan terlebih dahulu ke sorga melalui apa yang kita tabur hari ini dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Itulah Bapak Ibu Saudari karakteristik berangkas di sorga. Saudara, berangkas di sorga adalah investasi pada hal-hal yang bernilai kekal. Karakteristiknya jelas abadi. Karakteristiknya jelas itu mutlak aman di dalam setiap kehidupan saudara. Sekalipun saudara dan saya mengalami kematian, tetapi saudara, produk investasi ini saudara akan tetap bisa nikmati di balik kubur nanti. Ya, kita tidak bisa membawa uang ke sorga, tetapi kita bisa mentransfer nilainya ke sorga dengan menggunakannya untuk pekerjaan Tuhan, menolong sesama di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Itulah Bapak Ibu Saudari berangkas di sorga. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada bagian yang pertama saudara diingatkan ada dua jenis berangkas ya. Pertama berangkas di bumi, yang kedua ada berangkas di sorga. Ada tempat penyimpanan di bumi, ada tempat penyimpanan di sorga. Dan yang ketiga, saudara, di sana juga dikatakan di ayat 21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Inilah ujian hati dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik rohani dimanapun kalian berada, harta itu adalah GPS dari hati kita. Harta itu adalah GPS. Tahu ya, GPS itu Bapak Ibu Saudari, kalau saudara pernah menggunakan mobil, motor, saudara pakai GPS. Nah, GPS itulah harta. Ya, atau harta adalah GPS dari hati saudara. Jika semua uang, jika semua waktu dan pikiran kita habis hanya untuk kenyamanan ego kita sendiri, maka hati kita juga sepenuhnya terikat pada setiap hal-hal yang ada di bumi. Saat nanti kematian tiba, saudara pasti saudara akan merasa kehilangan segalanya. Ya, aduh, mau mati, saya akan meninggalkan semuanya. Saudara akan merasa kehilangan segalanya ketika saudara akan mengalami kematian. Karena Bapak Ibu Saudari, ya, harta saudara sudah saudara investasikan tadi untuk kenyamanan, untuk ego saudara sendiri. Maka hatimu akan terikat sepenuhnya pada setiap hal-hal yang di bumi itu saat kematian nanti tiba. Tetapi jika harta saudara saudara investasikan untuk kerajaan Allah, maka kematian bukanlah kehilangan. Maka kematian bukanlah kehilangan. Melainkan Bapak Ibu Saudari, kematian sebagai pulang kampung. Saudara diingatkan untuk pulang kampung, untuk menikmati keuntungan dari setiap investasi yang telah saudara tabur. Yang setuju katakan amin. Yang masih memahami sampai hari ini atau detik ini katakan amin. Ya, jadi ketika saudara mengalami kematian, saudara, kita diingatkan untuk pulang kampung, untuk menikmati keuntungan investasi kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, jadi saya mau mengajak kita semua untuk saudara dan saya benar-benar memperhatikan bagaimana saudara mengelola apa yang dipercayakan dalam setiap hidup saudara. Harta itu adalah magnet bagi setiap hati kita semua. Jika investasi kita 100% ada di bumi ini, kita akan selalu cemas untuk menghadapi masa depan. Kita akan takut menghadapi maut di dalam setiap hidup kita semua. Tetapi jika investasi kita ada di sorga, hati kita akan tenang. Amin Bapak Ibu Saudari. Karena apa? Karena kita tahu ada rumah masa depan kita yang penuh dengan kekayaan rohani. Ada rumah masa depan saudara di sorga nanti yang penuh dengan kekayaan rohani, yang dimana saudara sudah menabur, dimana saudara sudah menginvestasikan selama saudara hidup. Amin Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Mari kita jujur dengan diri kita sendiri saat kita membuka
aplikasi mobile banking kita semua, atau melihat aset kita, apa yang kita rasakan? Apakah keamanan? Apakah kebanggaan di dalam setiap hidup saudara? Saudara, maka ubahlah fungsi uang itu. Ubahlah fungsi uang itu. Yang tadinya saudara, uang itu sebagai Tuhan di dalam hidupmu. Tetapi saudara ingat bahwa uang itu bukan Tuhanmu. Uang itu sebagai alat. Ya, ubahlah fungsi uang itu dari Tuhan menjadi alat. Uang itu bukan Tuhan saudara. Tetapi uang itu sebagai alat, sebagai sarana untuk mempermuliakan nama Tuhan di dalam setiap hidup saudara. Jadi saat ya nanti minggu ini atau mungkin beberapa minggu lagi, saat saudara menerima berkat atau menerima gaji, jangan tanya berapa banyak yang bisa saya simpan untuk kesenangan saya. Tetapi tanyalah kepada Tuhan. Tuhan, dari berkat ini, mana bagian yang Engkau titipkan untuk saya salurkan bagi kerajaan-Mu? Ya, saudara perlu bertanya seperti itu. Mana yang Engkau titipkan untuk saya salurkan bagi kerajaan-Mu ya Tuhan? Dan bagi mereka yang sedang menjerit kesusahan, mana yang perlu saya tolong? Mana yang perlu saya bantu? Roh Kudus. Ya saudara, dan saya punya Roh Kudus. Maka bertanyalah dalam setiap doa-doa saudara. Ya, ingat ya, komando pertama kita ketika saudara memberi bukan pendeta saudara, tetapi adalah komando Roh Kudus. Di dalam setiap hidup saudara, bukan gereja saudara. Ingat ya, gereja lokal kita seharusnya Bapak Ibu Saudari bukan merek gereja. Gereja lokal kita adalah kerajaan sorga. Di mana Tuhan Yesus membawa hal itu di dalam setiap kehidupannya. Itulah Bapak Ibu Saudari gereja kita. Atau gereja lokal kita semua. Maka saudara bertanyalah kepada Roh Kudus. Itulah komando pertama kita semua. Ya, ya Bapak Ibu Saudari, dari berkat yang saudara terima, bagian mana yang Tuhan titipkan untuk saudara perlu salurkan bagi kerajaan Tuhan dan bagi mereka yang sedang menjerit kesusahan. Saudara, ketika kita memberi dengan rela, kita sedang mentransfer aset kita ke berangkas sorga. Ya, saudara sedang mentransfer setiap aset saudara ke berangkas sorga. Ya Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap kehidupan kita semua, sekalipun hartamu itu tidak bisa dibawa ke sorga ketika sekalian dan saya mengalami kematian, tetapi Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, saudara, kita bisa mentransfer sejak saat ini juga. Dengan apa? Dengan menolong tadi orang-orang yang menjerit ya kesusahan di dalam setiap hidup mereka semua. Saudara sedang mentransfer aset saudara ke berangkas sorga. Ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah bagian pertama saudara diingatkan. Ya Bapak Ibu Saudari, ada dua jenis berangkas. Yang kedua, saudara yang terkasih, di dalam setiap kehidupan kita semua, saya mau mengajak kita semua, tema hari ini adalah investasi di balik kubur. Bagian pertama saudara diingatkan ada dua jenis berangkas. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudari, saudara diingatkan apa yang lolos dari lubang kubur. Nah, ini yang kita akan belajar. Ya, Wahyu 14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata roh. Ya, Wahyu 14 ayat 13. Saudara bisa buka Alkitab saudara. Saya bacakan buat kita semua ya. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Saudara, garis bawahi hal ini. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, apa yang lolos dari lubang kubur, Bapak Ibu Saudari. Nah, ini yang kita belajar pada bagian yang kedua. Saudara, ayat ini sangat luar biasa. Jadi ketika seseorang mati di dalam Tuhan, yang berhenti adalah jerih lelahnya, penderitaannya, kelelahan fisiknya di dunia, di dalam setiap kehidupan mereka. Ya, yang berhenti adalah jerih lelahnya itu. Tetapi ada sesuatu yang tidak ikut terkubur, Bapak Ibu Saudara. Ya, apa yang menyertai mereka? Itulah yang tidak terkubur. Ya, ada sesuatu yang tidak ikut terkubur dalam setiap kehidupan kita. Yaitu apa Bapak Ibu Saudari? Perbuatan kita yang menyertai kita. Perbuatan mereka yang menyertai mereka. Itu tadi kata Alkitab, bukan kata saya ya Bapak Ibu Saudari, tetapi kata Wahyu 14 ayat 13. Jadi itulah yang tidak terkubur. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika saudara menghadap tata Allah di dalam setiap kehidupan saudara, yang menyertai kita yang tidak akan pernah terkubur adalah segala perbuatan mereka.
Makanya saudara, kalau saudara belajar firman Tuhan, ya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kalau saudara beriman kepada Kristus tetapi saudara, maaf ya, saudara masa bodoh terhadap pekerjaan Tuhan, saudara masa bodoh kepada orang-orang yang susah ya di dalam setiap hidup saudara, karena Tuhan hadirkan di dalam setiap hidup kita itu orang-orang itu bukan satu kebetulan. Ya, ingat ya, Lazarus itu dihadirkan di hadapan orang kaya, setiap hari ada di rumahnya, itu bukan satu kebetulan. Itu untuk menjadi keselamatan sebenarnya untuk kehidupan orang kaya tersebut, supaya orang kaya itu care, peduli terhadap Lazarus, tapi dia bodoh. Ya, padahal Lazarus itu dihadirkan Tuhan supaya orang kaya itu menolong, tapi orang kaya itu tidak menolong. Maka saudara tahu cerita itu. Ya Bapak Ibu Saudari, ternyata nanti di surga Lazarus ada di pangkuan Abraham, tapi orang kaya Bapak Ibu Saudari yang malas untuk menolong orang itu, saudara tahu ada di mana Bapak Ibu Saudari ya? Ya, saudara bisa baca kisah itu di dalam Alkitab. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar apa itu kekayaan di balik kubur yang tentunya sah dan diakui di sorga dalam setiap hidup saudara. Yang pertama adalah jiwa-jiwa yang kita menangkan. Ya, jiwa-jiwa yang kita menangkan di dalam setiap hidup kita semua. Saudara, itulah harta atau kekayaan di balik kubur yang sah, yang diakui di hadapan sorga, yaitu jiwa-jiwa yang kita menangkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kekayaan terbesar yang bisa kita bawa ke sorga adalah orang lain yang ikut turut masuk surga lewat setiap kehidupan saudara. Karena Bapak Ibu saudari, kesaksian hidup, ya oleh karena kesaksian hidup saudara, oleh karena pemberitaan Injil saudara yang saudara lakukan di dalam setiap hidup saudara. Pastor, saya tidak bisa memberitakan Injil. Saudara, semua orang bisa memberitakan Injil dengan testimoni kehidupan mereka. Ya, saudara mungkin tidak bisa berkhotbah seperti saya berkhotbah, tetapi saudara bisa memberikan kesaksian hidup bagaimana Tuhan mengubah setiap hidupmu. Dan ketika orang mendengar kesaksian hidup dalam setiap hidup saudara, mereka terberkati. Ya Bapak Ibu Saudari, mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus di dalam setiap hidup saudara karena saudara menolong hidup mereka. Itu juga salah satu kesaksian hidup. Jadi itulah kekayaan terbesar yang bisa kita bawa ke surga. Adalah orang lain yang masuk surga juga karena kesaksian hidup saudara, karena pemberitaan-pemberitaan Injil yang kita lakukan. Saudara, jadi lewat hal ini kita diingatkan, apakah uang kita dipakai untuk mendukung misi dalam setiap hidup saudara? Apakah waktu kita dipakai untuk memuridkan anak-anak kita, membimbing setiap orang-orang yang tersesat di dalam setiap kehidupan mereka, dan membawa setiap jiwa-jiwa itu kepada Yesus? Ingat ya, jiwa-jiwa itu berharga lebih daripada apapun juga. Makanya dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan saudara. Karena jiwa-jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Itulah mengapa kita menginjil di dalam setiap hidup saudara dan saya. Itulah mengapa channel Pastor Deso hadir setiap hari tanpa lelah, walaupun capek juga. Tetapi terus kita menginjil, karena kita tahu Bapak Ibu Saudari, banyak setiap jiwa-jiwa itu yang meluncur ke neraka di dalam setiap hidup mereka. Tetapi kita tidak boleh pesimis, kita harus optimis. Kita harus terus membawa sebanyak mungkin jiwa-jiwa itu untuk masuk bahtera keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ya, jadi lewat poin ini saudara diingatkan, ternyata Bapak Ibu Saudari, harta atau kekayaan di balik kubur yang sah, yang diakui di sorga itu adalah jiwa-jiwa yang kita menangkan. Bayangkan saat nanti kita tiba di sorga, saudara, ada orang-orang yang menjemput kita dan berkata, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, karena engkau dulu mau membagikan Injil kepadaku. Terima kasih buat setiap kebaikanmu Bapak, buat setiap kebaikanmu Ibu, karena engkau saya benar-benar bisa menjalani setiap kehidupanku dan aku percaya kepada Yesus Kristus oleh karena perbuatan baik Bapak maupun Ibu. Saudara, bayangkan itu ketika nanti di sorga ada orang-orang yang menjemput kita dan berkata seperti itu, terima kasih karena engkau dulu mendanai pelayanan misiku Bapak, mendanai setiap pelayanan misiku Ibu, terima kasih. Sekarang aku ada di tempat ini bersama denganmu. Saudara, itulah investasi kekal dalam setiap kehidupan kita semua. Yang setuju katakan amin. Itulah jiwa-jiwa yang kita menangkan. Mungkin saudara tidak bisa menginjil seperti pendeta-pendeta itu berkhotbah, tetapi saudara, perbuatan-perbuatan baikmu menyertai. Amin. Banyak orang-orang yang saudara tolong, di mana mereka bisa sekolah,
Di mana saudara mereka bisa makan, di mana saudara mereka bisa saudara danai, saudara tolong dalam hidup mereka. Dan mereka bersyukur oleh karena pertolongan saudara. Mereka mengenal pribadi Yesus Kristus lewat hidupmu. Bapak Ibu, anak-anak kita, mereka akan berterima kasih. Terima kasih Papa Mama sudah mewariskan Yesus dalam setiap hidup. Cucu-cucumu akan berterima kasih. Terima kasih Opa, terima kasih Oma yang sudah mewariskan Kristus dalam hidupku. Terima kasih. Saudara yang terkasih, itulah investasi kekal kita semua. Dalam setiap kehidupan saudara dan saya, yaitu jiwa-jiwa yang kita menangkan. Saudara, jadi apa yang lolos dari lubang kubur? Bapak Ibu Saudari, satu-satunya yang lolos tentunya lewat Wahyu 14 ayat 13 tadi. Ayat ini menegaskan bahwa saat kematian menjemput, saudara, memang jeripaya fisik kita selesai, tetapi ada satu hal yang lolos dari lubang kubur itu yang ikut bersama dengan saudara, yaitu segala perbuatan mereka. Ya, yang pertama adalah jiwa-jiwa yang dimenangkan. Jadi harta di sorga bukan berupa emas batangan, Bapak Ibu Saudari, bukan. Melainkan harta di sorga adalah jiwa-jiwa manusia itu sendiri. Orang-orang yang mengenal Yesus karena Injil yang saudara hidupi, yang saudara beritakan. Di mana saudara mungkin mendoakan setiap orang-orang itu. Mungkin saudara mendanai setiap penjangkauan misi di dalam setiap hidup saudara. Makanya saya tidak ragu untuk menyampaikan terima kasih kepada setiap Bapak Ibu Saudari yang telah mendukung pelayanan channel Pastor Deso setiap harinya. Terima kasih dengan tulus Bapak Ibu Saudari. Karena saya percaya tidak akan pernah sia-sia dukungan setiap Bapak Ibu Saudari untuk mendukung ya pekerjaan Tuhan lewat channel ini. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudari, kita mendanai penjangkauan lewat pelayanan ini. Ya Bapak Ibu Saudari, dan kita tahu ada jiwa-jiwa yang dimenangkan lewat pelayanan di tempat ini. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara yang terkasih, itulah jiwa-jiwa yang kita menangkan. Yang kedua, saudara, apa yang lolos dari lubang kubur? Selain jiwa-jiwa yang kita menangkan, yang kedua adalah perbuatan yang lahir dari iman dan kasih. Ya, dunia mencatat warisan kita berdasarkan apa yang kita kumpulkan, entah itu aset, entah itu properti, entah itu gelar. Itu kalau dunia mencatat warisan itu seperti itu. Berdasarkan apa yang saudara kumpulkan. Mungkin saudara mengumpulkan aset saudara. Saudara mengumpulkan properti ada di mana-mana dalam setiap hidup saudara. Saudara mengumpulkan gelar dari S1, S2, S3 sampai S Mambo sampai S Nyong-Nyong, Bapak Saudara, ya, dalam setiap hidup saudara. Tetapi kalau Tuhan mencatat bukan itu semua. Tuhan mencatat warisan kita berdasarkan apa yang kita bagikan demi nama Tuhan. Itulah yang Tuhan catat. Setiap warisan kita berdasarkan apa yang saudara bagikan demi nama Tuhan. Setiap cawan air yang kita berikan kepada yang haus, setiap kunjungan yang kita berikan kepada orang yang sakit, bahkan setiap pengampunan yang saudara berikan kepada orang-orang yang memusuhi, melukai setiap hidupmu, setiap perbuatan-perbuatan kasih yang dilakukan tanpa saudara pamer di dalam setiap hidup saudara, itulah yang dicatat oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, perbuatan-perbuatan ini mengalir, mengikuti setiap kehidupan saudara dan saya, dan menembus setiap batas kematian sebagai kesaksian yang harum di hadapan Allah. Yang setuju katakan amin. Maka saudara jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan pernah berhenti. Bapak Ibu saudara-saudari, berikanlah minuman kepada mereka yang haus. Berikanlah makanan kepada mereka yang lapar. Berikanlah pendidikan yang layak bagi mereka yang membutuhkan pendidikan yang layak dalam setiap hidup saudara. Karena ingat, Tuhan hadirkan mereka di sekitarmu, bukan satu kebetulan. Ketika ada yang sakit, saudara kunjungi, doakan. Ya Bapak Ibu Saudari, lakukanlah setiap perbuatan-perbuatan kasih ini. Memang saudara tulus-tulus saja saudara melakukannya, tanpa memang saudara dan saya mau pamer. Bapak Ibu saudara-saudari, inilah perbuatan-perbuatan yang akan terus mengalir mengikuti saudara dan saya, menembus batas kematian. Itulah sebagai kesaksian tentunya yang harum di hadapan Tuhan kita, di hadapan tahta Allah, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Inilah perbuatan yang lahir dari iman yang mengingatkan kita semua. Saudara, setiap tindakan kasih sekecil apapun itu, yang menghibur mereka yang berduka, memberi makan mereka yang lapar. Saudara mendukung hamba-hamba Tuhan di dalam setiap hidupmu, baik di channel Pastor Deso
baik juga yang ada di pelosok-pelosok, ya, pelosok-pelosok negeri saudara, yang dilakukan demi nama Yesus Kristus, itu semua dicatat dalam akuntansi sorga Bapak Ibu Saudari, sebagai kekayaan pasca kematian. Ya, itu dicatat Bapak Ibu Saudari. Ingat baik-baik. Itulah yang lolos dari lubang kubur di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka saudari, di dalam setiap hidup saudara, warisan terbaik itu, ya, dari orang tua kepada anak, bukanlah rumah, bukan rumah megah, bukan mobil mewah, bukan warisan miliaran rupiah atau dolar di dalam setiap hidup saudara. Yang seringkali justru kalau saudara mewariskan itu, seringkali memicu keributan keluarga. Setelah nanti kita tiada, Bapak Ibu Saudari, anak-anak kita biasanya berantem karena warisan. Dan itu sudah banyak yang terjadi, yang saya dengar. Bapak Ibu Saudari, orang tua mewariskan rumah, tetapi anaknya Bapak Ibu Saudari pukul-pukulan, gebuk-gebukan, berantem cuma gara-gara warisan rumah orang tuanya. Saudara, seringkali hal ini memicu keributan keluarga setelah kita tiada. Maka warisan terbaik orang tua kepada anak-anaknya adalah teladan iman. Amin. Warisan terbaik yang saudara bisa berikan kepada anak-anak saudara bukan rumah megah, bukan warisan miliaran rupiah atau warisan miliaran dolar dalam setiap hidup saudara, tetapi warisan terbaik adalah teladan iman. Ini yang bisa saudara wariskan kepada anak-anak saudara, kepada cucu-cucu saudara. Saudara, mari kita buat keputusan yang tulus hari ini. Investasikanlah waktumu untuk duduk mendengarkan cerita anakmu. Investasikanlah waktumu untuk mendoakan pasanganmu. Investasikanlah hidupmu Bapak Ibu Saudari, jadilah sahabat bagi mereka yang kesepian. Saudara, ketika kalian mati nanti, pastikan orang-orang itu menangis bukan karena kehilangan donatur materi di dalam hidup mereka, tetapi karena mereka kehilangan sosok yang mencerminkan kasih Kristus di dalam setiap kehidupan mereka. Pastikan hal itu. Yang mereka tangisi bukan karena mereka kehilangan donatur yang suka memberi, menyupport hidup mereka, tetapi Bapak Ibu Saudari, mereka kehilangan sosok yang mencerminkan kasih Kristus. Bapak Ibu, biarlah saat kita nanti tiba di sorga, ada jiwa-jiwa yang memeluk kita dan berkata, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Opa, Oma, terima kasih Papa, Mama, karena hidupmu dulu itu aku bisa ada di sorga hari ini. Terima kasih. Mereka akan berterima kasih. Bapak Ibu Saudari, inilah yang menembus Bapak Ibu Saudari. Inilah yang akan lolos dari lubang kubur yang bisa saudara bawa dalam setiap hidup saudara. Amin. Dan yang ketiga, saudara, saya mau mengajak kita semua, ya, bagian yang ketiga, tadi bagian yang pertama saudara diingatkan ada 2 jenis berangkas. Bagian yang kedua saudara diingatkan apa yang lolos dari lubang kubur. Dan bagian yang ketiga saudara diingatkan, ya, untuk mengubah gaya hidup saudara dari sejak sekarang. Bagaimana kita mengubah Bapak Ibu Saudara dari hidup yang egois dan materialistis, tentunya menjadi gaya hidup Bapak Ibu Saudari, untuk kita bisa berdampak menginvestasikan setiap harta kita sampai ke kekekalan Bapak Ibu Saudari. Saudara, inilah yang ketiga saudara diingatkan, ya, mari ubah gaya hidup saudara. Yang tadinya saudara memiliki orientasi duniawi atau egois, di mana saudara mungkin, oh ini milikku, ini hasil kerja kerasku, ini aku dapatkan untuk demi kenyamananku bersama dengan keluarga. Ini orientasi dunia seperti itu. Ya, gaya hidup kepemilikannya Bapak Ibu Saudari biasanya bersifat egois. Wah, ini punya saya, ini bukan punyamu loh, ini hasil kerja keras saya loh, ini bukan demi kenyamananmu, ini demi kenyamanan saya. Itu orientasi duniawinya. Tetapi orientasi kekekalan dalam setiap hidup saudara, saudara ubah gaya hidup itu. Saudara, bahwa semua itu adalah milik Tuhan. Saya itu hanya pengelola untuk memuliakan nama Tuhan lewat apa yang dipercayakan kepadaku. Ya, inilah gaya hidup yang benar. Inilah saudara, kalau saudara mindset saudara orientasinya kepada kekekalan. Ya, jadi bukan ini milikku. Lalu kemudian saudara dekap, saudara timbun sendiri. Ya, karena saudara merasa itu hasil kerja keras saudara, dan itu demi kenyamanan saudara. Maka saya mengingatkan sebagai hamba Tuhan, saudara, semua yang kalian peroleh dalam setiap hidup saudara dan saya, semua dalam milik Tuhan. Kita ini hanya pengelola, stewardship dalam bahasa Inggrisnya. Dan untuk memuliakan nama Tuhan, ya, kalau Roh Kudus berikan
sign, tanda untuk kita tabur ke sana, kita tabur ke sana. Kalau Roh Kudus memberikan sign tanda untuk kita tabur ke situ, kita tabur ke situ. Kalau Roh Kudus memberikan sign tanda untuk kita menabur ke sono, kita tabur ke sono. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, karena kita tahu semua milik Tuhan, itulah harta yang akan menembus nanti lorong kematian saudara. Ya, di mana saudara, yuk miliki, ya, ubahlah gaya hidup itu dalam setiap hidup saudara. Dan tadinya saudara fokus untuk menimbun demi keamanan masa depan yang fana dalam setiap hidup saudara dan saya. Sekarang Bapak Ibu Saudari, saudara tahu bahwa saudara perlu menabur demi berdampak bagi sesama. Saudara dan saya perlu menabur, bukan menimbun di dalam hidup saudara, tetapi kita perlu menabur demi berdampak bagi sesama. Demi berdampak bahkan sampai kekekalan dalam setiap hidup saudara. Itulah fokus kita. Ya Bapak Ibu Saudari, yang tadinya dulu sebelum kita bertobat kita menimbun demi keamanan masa depan yang fana di dalam setiap hidup kita semua. Tetapi ketika kita semua sudah bertobat Bapak Ibu Saudari, kita mulai belajar bukan menimbun yang kita pelajari, tetapi yang kita pelajari adalah kita bagaimana kita menabur. Menabur demi apa? Demi berdampak bagi sesama dan tentunya bagi kekekalan dalam setiap hidup mereka, termasuk dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, yang tadinya warisan kita hanya kita tinggalkan warisan materi yang seringkali memicu perebutan harta di antara anak cucunya. Tetapi sekarang, dimana ketika kita sudah belajar hal ini, Bapak Ibu diingatkan bahwa yang paling penting adalah meninggalkan warisan iman. Ya, meninggalkan warisan iman, meninggalkan warisan karakter, dan tentunya dampak rohani bagi setiap anak cucu Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Itu yang penting. Jadi ketika mereka Bapak Ibu Saudari ditinggal oleh papa maupun mamanya, yang mereka ingat adalah warisan iman. Aku harus menghidupi kehidupan papa mamaku. Ya, saya ini mama saya dari seberang Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara, saya menghargai setiap pilihan yang dia ambil. Ya, saya ini mengikut Tuhan memang karena pilihan hidup saya sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudari. Tetapi kesini-sini saya juga belajar menghargai. Saya nggak boleh Bapak Ibu Saudari, ya, membuat hati orang tua saya sedih dalam pilihan mereka. Ya, mama saya sudah meninggalkan keyakinan yang lama, memilih jalan Yesus, jalan Tuhan Yesus. Saya sebagai anaknya, saudara, saya perlu menjaga warisan itu. Ya, karena saya percaya pilihan mama saya ambil Bapak Ibu Saudari tidak salah. Ya, dan saya benar-benar memahami hal itu. Ya Bapak Ibu Saudari, dari seberang sono, kalau di Indonesia kan saudara tahu seberangnya mana yang paling banyak. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi yang paling banyak di agama di Indonesia. Ya, dari seberang sono maksud saya Bapak Ibu Saudari. Saya nggak perlu sebut namanya ya atau agamanya. Tetapi dari orang yang belum percaya Bapak Ibu Saudari, tetapi dia sudah menjadi percaya dan dia sudah meninggal, ya. Dan saya pegang hal itu. Warisan iman dari papa mama saya. Ya Bapak Ibu Saudari, dari karakter-karakter setiap kehidupan mereka yang baik saya pegang. Bahkan setiap dampak rohani. Papa saya itu suka membangun gereja. Ya, suka mendukung pelayanan gereja. Ya, kalau ada gereja membutuhkan Bapak Ibu Saudari untuk membangun gereja, dialah orang pertama yang biasanya dicari sama pendeta-pendeta untuk membuat proposal. Bapak, bisa tolong nggak pekerjaan Tuhan di daerah kami? Bapak, bisa tolong nggak pekerjaan Tuhan? Biasanya papa saya yang dicari Bapak Ibu Saudari. Ya, waktu itu kehidupannya masih baik ya, karena dia bekerja di salah satu perusahaan swasta yang cukup baik pada saat dia muda sampai menikah Bapak Ibu Saudari. Jadi para pelayan-pelayan Tuhan, pendeta-pendeta pada saat itu masih baru-baru. Bapak Ibu Saudari, mereka akan bawa proposal gereja kepada keluarga kami. Dan papa saya mendukung Bapak Ibu Saudari. Tetapi seringkali juga dia dikecewakan juga sama pendeta-pendeta itu. Tapi Bapak Ibu Saudari, yang saya belajar adalah bagaimana papa saya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan menjadi orang yang dermawan. Ya, selalu. Ya, bukan hanya untuk kepentingan gereja, kepentingan RT RW membangun lapangan olahraga juga dia bangun Bapak Ibu Saudari. Jadi dia pakai setiap gajinya untuk mendukung, bahkan kalau lagi ya suasana Natalan Bapak Ibu Saudari, itu orang-orang seberang itu datang ke rumah kami untuk ngucapin Natal. Ya, karena di situ nanti ada berkerat-kerat Coca-Cola, Fanta, Sprite, bahkan maaf ya Bapak Ibu Saudari, karena memang kebablasan ada juga bir pada saat itu. Ya, buat orang-orang mudanya di sana. Ya, walaupun tidak banyak. Ya, itu hanya untuk memberkati setiap komunitas itu tujuannya Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi kalau misalkan orang-orang di wilayah kami disebut nama Bapak ini, pasti mereka tahu, oh Bapak itu ya, oh yang dulu baik ya,
Bapak itu ya dan lain sebagainya. Jadi orang mengenal Bapak itu karena kebaikannya. Itulah perbuatan yang menyertai. Ya Bapak Ibu Saudari, Saudara mari coba lihat kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita semua. Coba lihat mutasi rekening kita atau agenda kita sebulan terakhir. Ya sebulan terakhir ini. Saudara berapa persen yang murni untuk kesenangan diri kita sendiri? Atau berapa persen dan juga berapa persen maksud saya yang saudara sengaja alokasikan untuk menolong sesama, untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan? Audit keuangan saudara, audit waktu saudara secara jujur. Ini yang pertama saudara perlu lakukan. Lalu kemudian saudara yang kedua, mulailah dari yang terdekat. Investasikanlah waktumu ya untuk kerohanian pasanganmu, anak-anakmu. Mulai dari yang terdekat, mulai dari rumahmu. Saudara nggak perlu cari yang di luar-luar. Kalau memang yang di luar belum Tuhan datangkan, mulai dari orang-orang dekat saudara, keluarga besarmu. Ya, investasikan setiap waktumu. Ya Bapak Ibu Saudari, untuk kerohanian mereka semua. Jangan sampai kita sukses meninggalkan warisan miliaran rupiah, tetapi anak cucu kita kehilangan iman kepada Yesus. Jangan sampai. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi kita mulai dari yang terdekat dalam hidup kita semua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudari yang saudara bisa lakukan dalam setiap hidup saudara, terlibatlah dalam perkara-perkara kekal. Ya, libatkan dirimu dalam perkara-perkara kekal. Terlibatlah dalam pelayanan. Dukunglah penginjilan dalam setiap hidup saudara. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan bagi mereka yang susah, yang miskin, yang menderita. Katakan amin. Ya, dukung channel ini dengan tulus. Ya, kalau memang Roh Kudus menggerakkan saudara untuk mendukung, dukung dengan tulus. Kalau memang Roh Kudus menggerakkan saudara untuk mendukung pendeta di pelosok-pelosok, dukung pendeta-pendeta itu atau penginjil-penginjil itu yang memberkati setiap hidup saudara. Yang mungkin juga saudara lihat, kasihannya Bapak pendeta itu, penginjil itu dan lain sebagainya. Kalau memang Roh Kudus gerakan saudara, saudara tolong di sana juga tolong. Tapi karena saya membawahi channel Pastor Deso, pastinya saya mau mengajak saudara untuk mendukung channel penginjilan ini dengan tulus. Terlibatlah dalam pelayanan. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara ada di dalam setiap daerah, lokal saudara masing-masing, kota saudara masing-masing, terlibatlah dalam pelayanan. Tapi jangan sampai saudara suka merek gereja saudara. Ya, jangan saudara sampai suka merek ataupun aliran saudara. Sampai saudara menyesat-nyesatkan orang lain dalam setiap hidup saudara. Nggak perlu kita sesat-sesatkan orang lain. Ya, dalam setiap hidup saudara nanti kelihatan mana yang sesat, mana yang tidak sesat nanti di pengadilan terakhir. Kita nggak perlu sesat-sesatkan pendeta-pendeta yang lain dalam setiap hidup saudara. Makanya saya mau mengajak, mari Bapak Ibu terlibatlah dalam perkara-perkara kekal. Kalau engkau ada di kota ini, kota itu dan lain sebagainya, dukung pelayanan gereja tersebut. Kalau engkau hadir di sana dalam pelayanan gereja tersebut, dukung gereja tersebut. Di tengah-tengah kelebihan gereja tersebut, di tengah-tengah kekurangan gereja tersebut, termasuk pendetanya di sana, dukung Pak, Bu. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, jangan abai, jangan masa bodoh. Dukung anak-anaknya, dukung sekolahnya, dukung Bapak Ibu Saudari. Mungkin Bapak pendeta di tempatmu agak kewalahan dalam aspek ini, saudara bisa dukung di sana. Sehingga dengan kehadiran saudara, saudara tahu ya bahwa saudara hadir untuk menopang pekerjaan Tuhan di wilayah saudara masing-masing. Terlibatlah dalam perkara-perkara kekal. Kita bisa ke panti asuhan dalam 1 bulan sekali atau beberapa bulan sekali dengan membawa sembako, beras, ya, telur. Bapak Ibu Saudari, saudara berbagi dengan mereka yang ada di panti asuhan, ya. Kepada mereka yang ada mungkin di panti Reda juga Bapak Ibu Saudari, orang-orang tua, ya. Ada juga panti buat orang-orang tua, buat opa oma juga ada. Saudara bisa datang ke sana untuk berbagi dengan mereka. Ya, biasanya opa oma kan senang Bapak Ibu Saudari. Mereka memuji Tuhan bersama-sama. Ya, mereka saudara dan saya menjadi berkat bagi setiap kehidupan mereka semua. Ya Bapak Ibu Saudari yang terkasih, itulah yang saya ingatkan. Dan untuk mempermudah kita melangkah dalam hal ini, saudara, mari kita memiliki 3 komitmen harian ini. Yang pertama, saudara, prinsip cukup untuk hidup. Ya, inilah prinsip yang pertama. Milikilah prinsip cukup untuk hidup. Lalu kemudian selebihnya untuk berdampak. Jadi saudara, pada poin pertama ini tentukan batas kecukupan gaya hidup kita. Agar saudara tidak terjebak dalam keserakahan. Ya, udah punya ponsel, pengen ponsel yang lebih baru lagi. Udah punya mobil, pengen punya mobil yang lebih baru lagi dalam setiap hidup saudara. Sudah punya rumah, pengen rumah yang lebih luas lagi. Terus begitu saja. Ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Maka tentukanlah batas kecukupan
dari setiap gaya hidupmu, agar saudara tidak terjebak dalam keserakahan. Jadi jika Tuhan memberi berkat lebih, jangan naikkan gaya hidupmu. Jangan menaikkan Bapak Ibu Saudara dari standard of living dalam setiap hidup saudara. Jangan menaikkan standar hidupmu. Tetapi saudari, naikkan standar daripada gaya memberimu. Standard of givingmu yang saudara naikkan. Bukan gaya hidupmu yang saudara naikkan, tetapi gaya hidup memberi yang saudara naikkan. Saudara siapkan amplop buat ini, siapkan amplop buat memberi ke situ, siapkan amplop untuk memberi ke sana. Jadi prinsip ya, poin pertama, cukup untuk hidup. Asal ada makanan, pakaian, cukup. Selebihnya saudara gunakan itu semua untuk berdampak bagi sesama dalam hidup saudara. Katakan amin. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang kedua, komitmen yang kedua yang kita bisa lakukan dalam setiap kehidupan kita semua, saudara, investasikan dalam hubungan. Bukan hanya akumulasi. Jadi kurangi waktu untuk kurangi waktu di dalam setiap kehidupan saudara untuk memandangi setiap layar saham itu. Ya, kalau saudara suka main saham atau suka Bapak Ibu Saudara dari trading, kurangi waktu untuk memandangi layar seperti itu. Atau belanja online secara impulsif dalam setiap hidup saudara, kurangi hal-hal seperti itu. Alihkan waktu saudara untuk memuridkan orang, untuk menginjil, ikut komunitas kaum, misalkan keluarga untuk pergi kota ini untuk menginjil, ya. Ikut komunitas untuk ya Bapak Ibu Saudara menginjil, mungkin di kaum ibu Bapak Ibu Saudara ada ya untuk memuridkan, untuk menginjil. Jangan pergi hanya untuk jalan-jalan Pak Bu, tetapi miliki waktu untuk menginjil. Siapa yang perlu saudara datangi di sana di dalam setiap hidup saudara? Ya Bapak Ibu Saudara, jadi alihkan waktu kita untuk memuridkan daripada sekedar memandangi layar handphone, belanja online. Muridkan orang. Ya, alihkan waktu saudara untuk melayani di gereja atau mengunjungi saudara seiman yang sedang lemah. Jadi saudara yang kedua, saudara diingatkan untuk menginvestasikan hubungan. Ya, di dalam setiap hidup saudara, bukan hanya mengakumulasi harta dalam hidupmu. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara mulailah dari hal kecil. Setelah saudara selesai dari live ini, saudara mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan berkat materi yang kita punya atau yang kita kelola di dalam setiap kehidupan kita. Kita gunakan secara sengaja untuk memberkati orang lain tanpa pamrih. Ya, saudara misalkan menggunakan ojek online, ya saudara bisa bayar lebih daripada tarifnya. Ya Bapak Ibu Saudara, saudara bisa beli dagangan setiap pedagang-pedagang kecil, ya sudah harganya 10.000 atau 5.000, saudara tawar lagi jadi 2.000. Pak Bu, itu sudah kecil nilai 5.000, nilai 10.000 buat pedagang-pedagang kecil. Nggak usah saudara tawar-tawar. Kalau perlu beri yang kasih merah. Kalau di Indonesia tuh yang gede tuh yang merahan Bapak Ibu Saudara, yang 100.000. Saudara kecil, Pak ini buat Bapak Ibu, nggak usah kembaliannya, buat Bapak ambil. Ya, Bapak Ibu Saudara beli dagangan mereka tanpa menawar atau saudara tanpa meminta uang kembalian. Ya, kirimkan bantuan untuk setiap pelayanan-pelayanan misi yang memang membutuhkan Bapak Ibu Saudara. Ya, ingat ya, di dalam setiap hidup saudara, kalau ada pelayanan-pelayanan misi yang memang membutuhkan dukungan, sokongan, dana dan lain sebagainya, dukung Bapak Ibu Saudara. Ya, lakukan semua itu sambil berbisik di dalam hati saudara, Tuhan, ini untuk berangkat surgamu. Tuhan, aku menabur untuk berangkat surgamu. Amin ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya biarlah kebenaran ini, saudara yang terkasih, saya percaya hidup ini sangat singkat. Seorang penulis buku yang namanya James Smith, Bapak Ibu Saudari, dia pernah menulis seperti ini. Satu hidup akan segera berlalu. Hanya apa yang dilakukan untuk Kristuslah yang akan bertahan. Saudara, dia menulis seperti itu. Kehidupan ini akan berlalu. Satu kehidupan kita semua akan berlalu. Tetapi hanya apa yang dilakukan untuk Kristus yang akan bertahan. Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi seperti orang kaya yang bodoh di dalam Lukas 12 itu. Yang sibuk membangun lumbung yang lebih besar untuk menimbun hartanya. Tetapi saat itu juga, saudara, nyawanya diambil dan Tuhan berkata, siapakah yang akan memiliki apa yang telah kau sediakan itu, yang telah kau siapkan itu. Demikianlah jadinya dengan orang-orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Itu perkataan Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 12. Maka rubahlah strategi investasi saudara. Jangan hanya menjadi kaya di hadapan bank. Jangan hanya menjadi kaya di hadapan manusia. Tetapi jadilah kaya di hadapan Allah. Mari kita bangun
investasi di balik kubur ini yang tidak akan pernah binasa dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan saya mau tutup, Bapak Ibu Saudari, pada akhirnya hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang berhasil kita kumpulkan, melainkan tentang seberapa banyak yang telah kita taburkan untuk kerajaan Allah. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah melihat seberapa besar nama kita dikenal oleh dunia ini, tetapi Dia melihat seberapa banyak hidup kita berdampak bagi banyak jiwa-jiwa. Jangan sampai kita menghabiskan waktu 60, 70, 80 tahun di bumi hanya untuk membangun istana. Ya, dan istana itu istana pasir lagi Bapak Ibu Saudari, yang akan disapu oleh ombak kematian di dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi ketika kalian selesai dari ruangan ini, dari channel ini, Bapak Ibu Saudari, ingatlah bahwa setiap rupiah, setiap dolar yang kita miliki di dalam setiap kehidupan kita semua, setiap ringgit yang kita miliki, setiap menit waktu kita, saudara, setiap talenta kita adalah modal investasi daripada Tuhan. Jadi mari berhenti untuk hidup egois. Serahkan hidupmu hari ini ke tangan Tuhan Yesus. Saudara, gunakanlah hidupmu. Ingat ya, hidup itu hanya sekali. Gunakan hidupmu yang hanya sekali itu untuk perkara-perkara kekal. Sebab saat nanti kita berdiri di hadapannya nanti, Bapak Ibu Saudari, tidak ada yang lebih indah daripada mendengar Yesus berkata, "Mari hambaku yang baik dan yang setia, nikmatilah kebahagiaan Tuhanmu." Saudara, itulah yang kita nantikan sebagai anak-anak Allah, untuk kita hidup bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya di keabadian kita semua. Mari Bapak Ibu Saudari, biarlah firman ini, pesan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami tersungkur di altar-Mu. Ampuni kami yang seringkali kami buta karena kilauan harta dunia, hingga kami lupa bahwa kami adalah musafir yang hanya mampir sebentar saja di bumi ini. Tuhan, hari ini kami mengambil keputusan. Kami menyerahkan hidup kami menyerahkan masa depan kami menyerahkan keluarga kami, dan seluruh materi kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, ubahlah hati kami yang egois menjadi hati yang rindu untuk memberi. Tuhan, ubahlah hidup kami yang materialistis untuk menjadi hidup yang berorientasi kepada jiwa-jiwa. Roh Kudus, mampukan setiap umat-Mu yang hadir di channel ini untuk mulai menabur bagi kekekalan dalam setiap hidup mereka. Biarlah melalui pekerjaan kami, melalui setiap usaha bisnis kami, melalui pelayanan-pelayanan kami, melalui rumah tangga dan keluarga kami, melalui setiap pribadi-pribadi kami, nama Yesus dimuliakan, nama Engkau dipermuliakan, dan banyak orang, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kami mau kaya di hadapan-Mu saja ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pemilik hidup kami. Kami berdoa, berkati, rahmati anak-anak-Mu, sentuhlah setiap hidup kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, sehingga kami percaya pesan-Mu bagi setiap kami, menyentuh hidup kami, mengubah mindset kami, mengubah setiap perilaku-perilaku kami, sehingga menjadikan kami untuk memiliki ataupun memiliki kerinduan untuk hidup seperti Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Berkati setiap rumah tangga, berkati setiap keluarga, berkati para suami, para istri, anak-anak, orang tua, berkati opa oma mereka, cucu-cucu mereka, menantu-menantu mereka diberkati oleh karena Tuhan. Dan setiap Tuhan mertua mereka juga diberkati. Bapa, aku berdoa, rahmati setiap anak-anak-Mu Tuhan, rahmati setiap hidup mereka. Tuhan, biarlah Tuhan berikan hikmat marifat dalam setiap hidup mereka. Rahmati setiap bisnis usaha mereka, rahmati setiap pekerjaan mereka, rahmati setiap studi mereka. Apapun yang sedang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, lindungi, proteksi, dan buatlah berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur. Terpuji-pujilah nama-Mu dari kekal sampai kepada kekal. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu Saudari, puji Tuhan. Berapa banyak yang terberkati pada kesempatan pagi hari ini? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, terima kasih buat setiap kita semua yang sudah hadir. Terima kasih buat setiap dukungan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, terima kasih
Buat setiap tap-tap layarnya, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Buat setiap donasi yang saudara berikan, terima kasih buat support ya Bapak Ibu Saudara dari persembahan-persembahan dalam setiap kehidupan saudara yang telah mendukung pelayanan Pastor Deso. Terima kasih. Bapak Ibu Saudari, saya mengucapkan terima kasih dengan tulus setiap dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari, baik dari gift, baik dari donasi, baik dari super chat, super thanks, dari setiap persembahan-persembahan yang saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan melalui channel Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat dukungan-dukungan yang tulus saudara berikan lewat channel ini. Tuhan memberkati hidupmu dan keluargamu, ya Bapak Ibu Saudari, bersama dengan anak-anakmu. Biarlah Tuhan menyertai selalu apa yang kau kerjakan dalam setiap hidupmu. Saudara, di channel ini mari kita terus dukung setiap pekerjaan Tuhan melalui pemberian-pemberian terbaik kita. Ingat ya, di channel Pastor Deso ada 3 jenis persembahan. Yang pertama, persembahan syukur hari ini. Inilah bentuk ungkapan kasih kita atas kebaikan Tuhan. Inilah tanda cinta atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara hari ini, dalam setiap hidup saudara. Itulah persembahan syukur hari ini. Yang kedua adalah persembahan milik Tuhan atau persepuluhan. Saudara, ini berbeda dengan persembahan syukur, tetapi ini kita belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus. Ini bentuk ketaatan kita dan rasa syukur untuk mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus. Kalau Alkitab mengajarnya 10% ya Bapak Ibu Saudari, makanya dikatakan persepuluhan. Tetapi bisa juga saudara menggunakan kata 3%, 5%, 7%, 12%, 50%. Berapapun yang Roh Kudus taruh dalam hatimu, saudara belajar mengembalikan milik Tuhan setiap periode waktunya. Entah itu per minggu, entah itu per bulan, dalam setiap hidup saudara. Ya, saudara bisa menghitung dari gaji saudara, saudara bisa menghitung dari omset bulanan saudara, dan lain sebagainya. Kita belajar mengembalikan milik Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, persembahan yang ada di channel Pastor Deso adalah persembahan misi. Ini khusus untuk mendukung pembangunan gedung gereja dan pembukaan TK. Ya, Bapak Ibu Saudari, inilah persembahan misi. Saudara bisa menginvestasikan setiap persembahan saudara untuk mendukung mimpi besar kami, membangun rumah Tuhan dan mencetak generasi cerdas melalui TK. Ya Bapak Ibu Saudari, kami rindu untuk membuka pelayanan TK, tetapi kami berdoa biarlah Tuhan mencukupkan semua yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan ini. Saudara, kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, saudara dapat mendukung setiap pekerjaan Tuhan itu lewat bioprofil saya. Ya, Bapak Ibu Saudari, itu ada BCA atas nama istri saya, Angelin Magdalena. Atau saudara yang di luar negeri, saudara dapat mendukung lewat socialbus.com, pastordeso/tribe gitu Bapak Ibu Saudari. Nah, saudara bisa mendukung di sana. Ya, bagi orang-orang yang ada di luar negeri. Bagi orang-orang Indonesia, gunakan BCA karena lebih memudahkan. Jadi saudara punya rekening bank apapun, saudara bisa memberikannya lewat rekening BCA kami ya. Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, dan semuanya ada di bio profil TikTok saya atau di deskripsi video YouTube saya selalu tampilkan video-video saya. Bapak Ibu Saudari di deskripsi videonya, dan saudara bisa melihat di sana. Jikalau memang yang pertama Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel ini. Yang kedua, jikalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap hari. Dan yang ketiga, saudara sedang berlatih untuk bermurah hati dalam hidupmu ya Bapak Ibu Saudari. Jadi milikilah salah satu dari ketiga hal ini ketika saudara rindu mendukung persembahan ya di dalam setiap channel Pastor Deso. Kalau saudara tidak terberkati, saudara nggak usah berkomentar ya Bapak Ibu Saudari. Kalau memang channel ini menjadi berkat, dukung. Kalau saudara channel ini tidak menjadi berkat bagi saudara, ya saudara nggak perlu dukung dan nggak perlu berkomentar-komentar ya Bapak Ibu Saudari yang kontra dan lain sebagainya. Saudara, saya sudah firm dalam setiap hati dan jiwa saya bahwa setiap kita semua, saudara perlu diingatkan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Dalam channel ini tentunya sebagai hamba Tuhan selalu semua hamba-hamba Tuhan perlu mengingatkan umat. Tetapi saya tahu juga pada prakteknya Bapak Ibu Saudari, banyak setiap persembahan-persembahan itu juga disalahgunakan. Banyak juga Bapak Ibu Saudari. Saya tidak menutup mata terhadap Bapak Ibu Saudari praktek-praktek yang ya dipraktekkan oleh oleh mungkin beberapa hamba-hamba Tuhan. Mungkin setiap persembahannya bisa jadi seperti ini, bisa jadi mobil yang mewah, bisa jadi rumah yang mewah, bisa jadi sekolah anak di luar negeri dan lain sebagainya. Itu praktek-praktek yang mungkin menurut saya Bapak Ibu Saudari bisa keliru. Tetapi kita nggak mau Bapak Ibu Saudari menjudge, menghakimi setiap hidup mereka. Biarkan itu menjadi urusan mereka dengan Tuhan. Saya selalu sampaikan seperti itu. Kalau saudara sebagai jemaat, tugas saudara sampai di kantong persembahan. Sampai seperti itu saja. Tapi Bapak Ibu Saudari, tugas pendeta itu lebih berat seharusnya. Ya, karena dia harus mengelola itu semua untuk kepentingan Tuhan.
Ya, jadi kalau sebagai jemaat saudara jangan mau tahu. Ya Bapak Ibu Saudari nanti mau dipakai buat apa. Ya jangan terjebak pengen rindu, pengen tahu. Nanti jadinya berantem Bapak Ibu Saudari. Antara jemaat, penatua, pendeta jadinya berantem. Kalau saudara pengen tahu itu persembahan kemana aja Pak Pendeta, terbuka dong. Ya terbukanya kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya saya juga kasih tahu terbukanya. Saya pernah di gereja yang terbuka. Tetapi tetap saja ya dalam setiap pengelolaannya. Cuman mungkin 1 sampai 3 orang yang berperan untuk mengeluarkan dana ini harus ke sini, dana itu harus ke situ. Yang lain-lainnya nggak boleh tahu. Ya Bapak Ibu Saudari, sama saja kok. Maka sebagai jemaat, saudara tugas kita kalau memang Roh Kudus menggerakkan, ya sudah sampai di kantong persembahan. Sudah seperti itu. Nah tugas pendeta lah Bapak Ibu Saudari yang dimana dia harus berdoa, bagaimana dia harus menabur, bagaimana maksud saya dia harus mengelola setiap berkat-berkat yang sudah diterima. Apakah harus ke sini, harus ke situ, dan lain sebagainya. Ya, tetapi bukan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Tapi kalau untuk sekolah anak, saya rasa itu juga untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Ya, jadi kalau pendeta juga anaknya tidak bisa sekolah, saudara juga perlu perhatian sama pendeta tersebut. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau pendeta itu belum punya rumah, belum punya kontrakan, saudara juga bisa perlu perhatian buat pendeta tersebut supaya dia bisa melayani Tuhan. Dengan Bapak Ibu Saudari, dengan dukungan-dukungan yang saudara bisa perbantukan dalam setiap kehidupan mereka. Ya, itu salah satu masukan ya bagi Bapak Ibu Saudari yang seringkali kita sebagai jemaat pengen tahu pengelolaan A, B, C, dan D dan lain sebagainya. Ya, ada jemaat-jemaat tertentu di gereja-gereja tertentu yang saya tahu, saudara setiap persembahan itu dikelola sama Ibu Gembala. Ya biarkan kalau memang itu buat Ibu Gembala bersama keluarganya, silakan. Tapi juga ada yang disisihkan untuk gereja dan pekerjaan Tuhan. Yang penting saudara tahu, oh ini persembahan buat gereja ya, buat pembangunan gereja. Oh ini buat hamba Tuhan bersama dengan keluarganya. It's no problem. Bapak Ibu Saudari, yang penting saudara tahu bahwa setiap persembahan saudara memang karena Roh Kudus yang menggerakkan hati. Kalau memang Roh Kudus tidak menggerakkan hati saudara, ya saudara nggak perlu ikut menabur. Ya, itu yang saya ingatkan bagi setiap jemaat-jemaat. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir lewat pelayanan Pastor Deso. Jangan lupa saudara bisa masuk ke grup WA kami. Kalau saudara belum masuk ke grup WA Pastor Deso Home, saudara bisa masuk, bisa catat ya nomornya, siap-siap saudara catat. Ya, bagi saudara yang belum masuk ke grup WA Pastor Deso Home, ya karena saudara mungkin rindu pelayanan firman, doa kesembuhan, ya saudara rindu ada pengurapan anointing di dalam pengurapan rumah maupun tempat usaha saudara. Saudara rindu untuk dibaptis atau saudara rindu untuk pemberkatan nikah, ya atau konseling pernikahan atau konseling rumah tangga dalam setiap hidup saudara, saudara jangan ragu untuk menghubungi kami di 0851 7529 2029. Silakan saudara catat nomor itu, lalu kemudian saudara sebutkan nama saudara, kota saudara, dan apa pokok doanya. Lalu kemudian saudara, pastor, jangan lupa ya masukkan saya di grup WA Pastor Deso Home. Ya, buat kalian yang belum masuk, ya bagi teman-teman semua yang sudah menulis di chat saya, walau mungkin belum masuk, saya minta maaf ya Bapak Ibu Saudari, mungkin saudara sudah tulis nomor saudara tetapi saya belum masukkan. Saudara, saya minta maaf bagi teman-teman semua yang belum masuk, ya bagi kalian yang sudah menulis tapi saya belum masukkan. Tapi saya berdoa supaya bisa lebih cepat lagi ya ke depannya, supaya setiap nama-nama itu yang rindu masuk bisa langsung kami masukkan. Jadi terima kasih buat dukungan Bapak Ibu Saudari. Terima kasih yang sudah menulis Bersih Jiwa Menyegarkan dari Makassar, dari Purworejo, dari Hong Kong. Terima kasih dari Jakarta. Thank you ya teman-teman semua, dari Jakarta Utara, dari Kapuk, dari Malaysia. Ya thank you teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Buat kalian semua dari Bali tadi, dari Papua, wow luar biasa ya. Dari Singapura, terima kasih. Buat setiap teman-teman semua yang sudah menulis Bersih Jiwa Menyegarkan dari Kuningan, Tuhan memberkati ya. Teman-teman semua ingat firman Tuhan yang dibagikan di channel ini, saudara jangan hanya dengar, tetapi saudara hidupi. Karena teman-teman semua yang mengubah hidup kita adalah firman Tuhan yang kita hidupi. Ya, jadi itu yang paling penting. Setiap pesan Tuhan ya yang kalian dengar hari ini, hidupilah. Itu doa saya supaya setiap firman Tuhan yang ditabur setiap hari menjadi pesan yang hidup. Ya teman-teman semua, pesan yang hidup dalam hidup saudara untuk saudara hidupi. Ya, jadi kalau teman-teman semua dengar firman Tuhan cuman karena bagus ya firman Tuhannya ya. Ya cuman ngomongin bagusnya doang, Bapak Ibu Saudari jangan ngomong bagusnya, tetapi hidupi firman Tuhan. Saya bersyukur kalau Bapak Ibu Saudari terberkati, tetapi yang paling penting sekali lagi bukan hanya mendengar duduk diam di kaki Tuhan, tetapi saudara yuk kita hidupi firman Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Karena itulah yang mengubah hidup kita semua. Ya, biar firman Tuhan, pesan Tuhan hari ini memberkati setiap jiwa-jiwa dan keluarga-keluarga saudara. Sehingga saudara semakin
semangat menjalani hidup, ya, semakin optimis menjalani hidup. Bahkan kalau saudara tahu dan saya juga tahu bahwa satu ketika kita mengalami kematian, tetapi itu tidak menjadi hal yang menakutkan bagi setiap kehidupan kita semua. Justru kita semakin, Bapak Ibu Saudari, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu Saudari yang tetap diberkati sampai akhir sesi ini. Tuhan memberkati ya. Jangan lupa setengah 8 pagi atau jam 7.15an saudara sudah standby di TikTok maupun di YouTube Live. Bapak Ibu Saudari semua harus sudah standby, sudah follow Pastor Deso, sudah subscribe, sehingga Bapak Ibu Saudari, oh iya ya, setiap hari saya selalu diingatkan, saya pengen dapetin pesan Tuhan setiap hari. Kalau ada beban-beban khusus, doa-doa yang saudara mungkin khusus yang saudara mau sampaikan kepada kami, jangan lupa japri kepada saya ya. Nanti saya atau Ibu Gembala, saya pasti kami akan belajar terus mendoakan Bapak Ibu Saudari dalam setiap pergumulan-pergumulan Bapak Ibu Saudari. Terima kasih buat teman-teman semua, jadikan channel ini Bapak Ibu Saudari sebagai tempat latihan kita sama-sama. Betul ya? Jangan jadikan channel ini sebagai tempat saudara berdebat, mau kontra dan lain sebagainya. Jangan Bapak Ibu Saudari. Jadikan channel ini sebagai sahabat untuk kita bertumbuh bersama-sama, saudara ya, supaya Bapak Ibu Saudari kehidupan iman saudara semakin terus bertumbuh. Ya Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup saudara. Jangan pernah terjebak dalam perdebatan-perdebatan. Ingat ya, saudara, kalau kita belajar sejarah gereja, perdebatan itu bukan melahirkan keselamatan. Perdebatan itu Bapak Ibu Saudari malah saling menghabisi satu dengan yang lain. Aliran yang satu yang tidak sesuai menghabisi aliran yang lebih, ya mungkin pendapatnya sedikit. Jangan Bapak Ibu Saudari terlibat dalam perdebatan. Ya, saudara belajar dari konsili-konsili itu. Ya, konsili-konsili yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja. Bapak Ibu Saudari, kalau bagaimana pendapat yang satu tidak diterima, mereka dikucilkan. Bapak Ibu Saudari. Jadi pendapat yang lebih banyak itulah yang diterima. Itulah perdebatan. Ya, saudara, saya nggak masuk ranah doktrin dalam pengajaran-pengajaran Pastor Deso. Ya, Bapak Ibu Saudari, saya nggak masuk kepada doktrin, misalkan apa doktrin, apalagi Bapak Ibu Saudari, doktrin dari aliran tertentu, dari aliran ini, dari gereja ini, tidak. Tetapi saya mau mengajak, selama saudara mentuhankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan kita sama. Ya Bapak Ibu Saudari, kita adalah gereja yang gereja di segala tempat, di segala waktu. Bapak Ibu Saudari, kitalah gereja yang selama saudara mentuhankan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan kita sama. Amin. Ya Bapak Ibu Saudari, itulah yang membawa kita kepada Bapa kita semua yang di sorga. Hanya lewat Yesus, tidak dari lewat yang lain. Ya Bapak Ibu Saudari, itu yang saya pahami. Kalau saudara punya pemahaman berbeda, silakan. Ya, tetapi yang penting Tuhan kita satu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, itu yang saya yakini ya dalam setiap kehidupan saya, Bapak Ibu Saudari, yang membawa kita kepada tujuan kita semua, yaitu kepada Bapa kita semua yang di sorga. Ingat ya, Yesus itu juga berdoa, Bapa kami yang di sorga. Dia mengajarkan kita berdoa, ada Bapa kita semua yang di sorga. Jadi saudara dan saya punya Bapa yang di sorga. Dan membawa kita kepada Bapamu yang di sorga itu adalah Yesus. Satu-satunya, hanya lewat Yesus. Tidak ada jalan yang lain. Betul ya Bapak Ibu Saudari? Jadi selama saudara punya Tuhan saudara yang bernama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan kita sama. Ya, jadi jangan saudara suka beda-bedakan orang, menyesatkan orang. Gak perlu saudara sesatkan orang. Ya, setiap orang itu tidak mau disesatkan Pak Bu. Saya pun juga tidak mau disesatkan. Jadi saudara jangan gampang menyesatkan orang. Emang saudara mau setiap jiwa-jiwa itu masuk neraka? Ya, wah dia sudah tersesat. Ya, emang saudara mau setiap jiwa-jiwa itu masuk neraka? Jangan mudah ngomongin orang itu sesat, Bapak Ibu Saudari. Jangan mudah. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi saya juga tahu ada misalkan teologi kemakmuran yang kadang mengajarkan tentang kemakmuran saja, ya itu juga juga ada juga Bapak Ibu Saudari ya. Tetapi bagi saya sendiri, saudara, nanti masalah sesat atau tidak sesat seseorang kehidupannya nanti di pengadilan terakhir. Itulah hakim yang adil yang akan menentukan setiap kehidupan orang, apakah dia benar atau dia tidak benar. Apakah dia benar ada di jalan Tuhan atau dia di jalan kesesatan. Nanti hakim yang adil yang akan menentukan. Dan hakim yang adil itu di dalam Yesus Kristus. Makanya percaya kepada hakim yang adil itu ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Ya, jangan suka berdebat-debat Bapak Ibu Saudari. Jangan suka nonton channel perdebatan. Ingat ya, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, bukan dari perdebatan akan firman Kristus. Jadi dari pendengaran firman itu muncul ya.
dari perteduhan saudara atau keteduhan ketika merenungkan firman, saudara dari hasil perenungan saudara merenungkan firman, iman itu muncul di sana. Amin ya. Jadi saudara, biarlah channel ini boleh terus menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, Malaysia, Singapura, ya teman-teman semua juga yang ada di Hong Kong, teman-teman semua yang juga yang ada di China, teman-teman semua yang ada di Taiwan, di California, dimanapun kalian berada. Kemarin dari Perth ada ya, dari Australia juga ada ya. Tuhan memberkati kalian semua. Salam dari saya, sampaikan channel ini kepada keluarga-keluarga kalian semua yang ada di seluruh penjuru negeri maupun yang ada di luar negeri, sampaikan kepada mereka. Jangan cuma cari duit saja di luar negeri, cari Tuhan, jadi berkat bagi sesama. Amin ya. Salam dari saya Pastor Ndeso, saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudari. Sekali lagi salam dari saya Pastor Ndeso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye. God bless you ya teman-teman semua. Bu Mesak, Bu Ica, God bless you ya. Bu Sihandari, Bu Ana, God bless you. Semua teman-teman semua ya. Kalian semua yang menonton channel ini dari awal sampai akhir, Tuhan memberkati kalian semua. Ya, Tuhan memberkati setiap usaha, rumah tangga, dan semua apapun yang kalian kerjakan. God bless you. Salam sekali lagi, God bless you. Saya mohon undur diri. Bye-bye. Sampai ketemu besok. Nah, kalau besok Bapak Ibu Saudari temanya tentang family ya, tentang keluarga. Jadi buat keluarga-keluarga pastikan setiap hari Sabtu, muncul setiap hari Sabtu untuk kita membahas mengenai keluarga, parenting, suami istri dan lain sebagainya ya. Jadi setiap Sabtu saya mendedikasikan tema itu untuk Bapak Ibu Saudari menjangkau setiap keluarga-keluarga Kristen ya, supaya mereka tidak bercerai, supaya mereka dikuatkan suami istri ya, kepada anak-anak mereka bagaimana memparenting setiap anak-anak mereka. Oke? Itu saya